Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali dalam wawancara Indo Progress TV. 1965 Indonesia adalah sebuah momen politik yang di masa Orde Baru digunakan untuk mengkergilkan atau bahkan menghancurkan gerakan perempuan. Pembantaian di masa itu telah mengorbankan banyak hal, termasuk kehidupan perempuan dan juga anak-anak. Yang menjadi menarik dan tidak kalah penting untuk diketahui adalah bagaimana pembantaian tersebut telah menghancurkan peran besar perempuan dalam membangun gerakan nasionalis kiri. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pendiri dan juga Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia, I Gusti Agung Ayu Ratih. Terima kasih sudah bergabung bersama Indo Progress TV, Mbak Ratih. Terima kasih Astrid. Mbak Ayu, kita sudah memasuki bulan September, di mana tepat 56 tahun yang lalu terjadi peristiwa politik yang besar melanda Indonesia. Dari perspektif perempuan, sebenarnya bagaimana menjelaskan peristiwa 65 itu? Oke, mungkin pertama saya mau koreksi dulu. Biasanya di Indonesia selalu yang diperingati itu September ya. Padahal kan kalau kita perhatikan kronologi peristiwa, gerakan yang terjadi pada bulan September itu tidak ada. Gerakan 30 September itu kan terjadi pada dini hari 1 Oktober. Karena itu Soekarno selalu mengatakan itu gestok, gerakan 1 Oktober. Itu salah satu anomali dari gerakan ini. Jadi kalau kita memperingati bulan September sebagai bulan katakanlah tragedi atau bulan kekerasan massal, saya rasa itu kurang tepat. Karena seakan-akan kita memperingati gestok. Padahal kan dari sisi korban, dari sisi gerakan hak-hak asasi manusia, yang diperingati adalah kekerasan yang terjadi. Nah, kekerasan itu baru terjadi paling tidak minggu kedua bulan Oktober. Sehingga sebetulnya kalau menurut saya, yang perlu diperingati itu justru kekerasan sejak bulan Oktober sampai paling tidak Februari 1966. Itu satu koreksi dari saya. Tapi tentu saja memang dari segi politik bisa dipersoalkan, selama ini memang Orde Baru selalu memperingati G30S, memperingati pengkhianatan G30S PKI itu ya. Jadi kalau kita seakan-akan menjawab kita harus melawan itu ya. Jadi mungkin itu salah satu koreksi dari saya. Nah, kalau dari perspektif perempuan, saya kira sudah banyak yang membaca bukunya Saskia Wiringha ya, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Di sana dibahas bagaimana, itu salah satu argumennya Saskia Wiringha ya, bahwa kekerasan yang terjadi sejak minggu kedua bulan Oktober, jadi sejak terjadi propaganda hitam terhadap gerakan kiri itu antara lain dipicu oleh cerita-cerita bohong tentang gerakan wanita Indonesia atau Gerwani. Jadi dalam cerita versi Angkatan Darat itu kan dikatakan bahwa aktivis-aktivis Gerwani itu menari-nari telanjang di lubang buaya, kemudian memutilasi alat kelamin jenderal, tubuh jenderal sebelum PKI, aktivis-aktivis PKI membunuh jenderal-jenderal tersebut. Nah, dan memang cerita itu sendiri memang luar biasa ya, sampai sekarang masih menjadi misteri sebenarnya siapa yang menciptakan cerita itu. Mengapa sampai ada imajinasi yang seheboh itu ya tentang perempuan itu. Dan saya juga sering mengatakan bahwa dalam sejarah Indonesia tidak pernah perempuan itu aktivis perempuan ya, pejuang perempuan itu diburuk-burukan sedemikian rupa seperti pada tahun 65. Itu pertama kali. Jadi di zaman kolonial, di zaman Jepang, tidak ada satupun aktivis perempuan atau perempuan yang ikut berjuang itu dihina, dihujat seperti pada tahun 65. Jadi dari segi itu sih sebenarnya signifikan sekali ya
cerita tentang perempuan itu, bagaimana seksualitas itu dipergunakan untuk menumpas gerakan kiri, untuk menunjukkan bahwa gerakan kiri, nasionalis kiri atau gerakan komunis itu amoral, dengan memperlihatkan betapa busuknya perempuan-perempuan itu, bahwa perempuan-perempuan itu dianggap sudah mempengaruhi laki-laki sehingga gerakan tersebut menjadi kotor, menjadi amoral, bejat gitu. Dan dari segi itu saya kira sumbangan Saskia secara teoretik itu sangat penting ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya kemudian mengapa gerakan perempuan harus diserang sebegitu rupa? Ya, jadi ada dua kemungkinan, atau satu, gerakan perempuan itu sedemikian kuatnya sehingga dia harus dihabisi. Kedua, gerakan perempuan itu adalah rantai terlemah dari seluruh jaringan gerakan nasionalis kiri. Ya, jadi terlemah dalam arti paling gampang diserang. Ya, karena apa? Kita pikir aja ya, itu kan memang gerakan nasionalis ini sejak awal abad ke-20, jadi katakanlah sejak Kartini ya, sejak Kartini mendorong emansipasi perempuan sampai kemerdekaan, kemudian 65, itu kan gerakan perempuan itu sudah berhasil membuka ruang buat perempuan untuk bergerak. Ya. Jadi walaupun ada yang bilang, oh tapi gerakannya konservatif, keibuan ini dan itu, tapi tetap yang harus dilihat adalah, harus dibayangkan gini, Kartini itu dipingit. Oke, yang kelas buruh waktu itu boleh keluar tapi tidak sekolah, ya, nggak sekolah, nggak berorganisasi. Nah, gerakan nasionalis membuka ruang itu sehingga perempuan bisa sekolah, bisa beraktivitas di ruang publik, walaupun aktivitasnya kalau ukuran kita sekarang, oh itu konservatif, tapi mereka bisa keluar, mereka bisa melangkah keluar dari rumah dan punya justifikasi untuk bergerak di luar. Itu capaian luar biasa. Nah, ini kan, tapi kan tetap ada persoalan-persoalan seperti misalnya ada soal poligaminya Soekarno, bahwa masih ada laki-laki yang ngerasa, ya oke deh perempuan boleh, tapi mereka nggak boleh, jadi nggak boleh ini. Oh mereka boleh di sini, tapi nggak boleh di situ. Jadi tetap ruang-ruang tertentu itu tidak boleh dimasuki perempuan. Tentu saja mereka tidak bilang begitu, tapi mungkin mereka bilang, nggak mungkin lah perempuan sanggup melakukan hal itu. Ya, jadi tetap ada batasan-batasan yang tidak ditentukan oleh perempuan, tapi ditentukan oleh laki-laki, dan perempuan menyerap itu sebagai, oh ya benar juga ya, gitu ya. Memang kita kan perempuan, jadi nggak boleh dong kita melakukan ABCDE itu. Nah, jadi dengan sendirinya perempuan ini menjadi sasaran empuk karena dengan gampang laki-laki yang pikirannya masih konservatif, yang kalau istilahnya aktivis perempuan di zaman lampau itu pikirannya masih kayak zaman Majapahit ya. Jadi masih terbelakang itu, nganggap sebenarnya masih agak khawatir, bener nggak sih aku membolehkan, gitu kan istilahnya gitu ya, aku bolehkan nggak sih adikku atau kakakku atau istriku untuk beraktivitas. Jadi sebetulnya kan masih transisi itu ya, antara boleh enggak, karena kalau mereka beraktivitas terus aku nggak diladeni dong ya, gitu kan ada sebetulnya kan. Aku yakin kamu pasti tahu lah, pasti banyak masih hidup, bahkan sekarang pun masih ada ketakutan seperti itu. Nah itu yang diserang, itu yang imajinasi itu yang diserang ya. Jadi kekhawatiran itu yang dimanipulasi oleh kampanye anti Gerwani ini, dengan langsung dikasih tuh kan, lu biarin tuh perempuan itu keluar, jadinya kayak apa? Akhirnya ngelunjak kan, gitu. Jadi ini memang luar biasa cerdasnya ini kampanye itu ya. Yang siapapun yang menciptakan kampanye itu luar biasa cerdasnya, karena dengan titis itu menyasar bagian terlemah dari konstruksi patriarki, bahwa sebetulnya laki-laki itu masih ragu-ragu untuk melihat perempuan itu bergerak bebas. Nah itu juga yang diserang. Nah yang kedua, yang hal yang lain yang mau saya kasih, yang saya kemudian teliti adalah
jangan-jangan Gerwani sebenarnya sangat kuat. Nggak cuma Gerwani ya, tapi perempuan-perempuan yang bergerak pada saat itu sebetulnya sangat sangat kuat, cukup kuat gitu. Sehingga cukup kuatnya kenapa? Karena mereka masuk sampai ke ruang-ruang keluarga. Jadi mereka bukan sekedar jadi ketua DPR, jadi pimpinan organisasi ABCDE, mereka masuk ke TPA, mereka masuk ke TK-TK sehingga anak-anak itu sejak dini sudah dididik untuk menjadi militan. Dan mereka cukup kuat di sana ya. Jadi karena kan slogannya adalah tumpas sampai ke akar-akarnya. Nah, akarnya komunisme itu di mana? Di rumah. Yang mengajarkan beginilah kamu harus menjadi nasionalis kiri sejak anak itu lahir, sekolah dan sebagainya. Siapa? Ibu. Dan kebanyakan perempuan. Kebanyakan juga guru kan, aktivis-aktivis perempuan yang dihabisi itu. Nah itu pendidikan dini itu semua itu yang pegang perempuan. Jadi mereka harus dihabisi. Harus dihabisi secara fisik dan secara ideologis, dalam arti didiskreditkan. Nggak bisa lagi mereka masuk ke jalur-jalur vital itu, jalur-jalur pembangunan karakter itu nggak bisa. Disitulah perempuan kiri, perempuan komunis, perempuan nasionalis kiri, yang semua kemudian disebut Gerwani. Gerwani kan menjadi kayak simbol ya. Dia bukan lagi apakah kamu anggota Gerwani atau enggak. Pokoknya yang masuk dalam golongan sana Gerwani semua. Gerwani itu kan menjadi hujatan ya. Dia dari nama sebuah organisasi dia menjadi simbol hujatan terhadap perempuan yang aktif, yang progresif, yang radikal, dan sebagainya, yang pokoknya mengcounter seluruh gagasan-gagasan utama patriarki itu. Jadi di sini kampanye seksualitas, politik seksualitas Orde Baru itu berhasil ya, membuat orang itu menjadi bergidik gitu ya. Bahkan aku rasa sampai tahun 80-an, 90-an itu masih bergidik. Dibilang Gerwani itu langsung kayak ya kayak aku nggak mau dibilang feminis. Aku nggak mau dibilang Gerwani. Itu ada. Sekarang sih aku rasa sudah terkikis itu ya, tapi generasiku masih itu. Aku rasa itu mungkin ya kalau mau dianggap dari segi kalau mau melihat peristiwa 65 dari sudut pandang perempuan atau dari perspektif feminis, maka yang paling kuat yaitu melihat apa sih aspek gender dari kekerasan ini apa? Ya itu yang sentral. Oke, Mbak Ayu. Jadi justru Mbak Ayu melihat ada dua hal gitu ya, kenapa kemudian gerakan perempuan kiri pada saat 65 itu diberangus karena mereka sangat kuat, tapi di satu sisi pemerintah saat itu bisa menekan titik lemah begitu ya, asumsi-asumsi dari masyarakat gitu, bahwa kalau dibiarkan progresif, kalau dibiarkan radikal, maka seperti ini gitu, di framing seperti itu. Nah, berbagai tulisan sebenarnya di Muat Indo Progress juga menyebutkan bahwa gerakan perempuan kiri saat itu tidak hanya berjuang di tingkat nasional begitu, tapi juga berjuang di tingkat internasional melalui mereka bersolidaritas terhadap negara-negara yang saat itu sedang berjuang merebut kemerdekaan. Nah, seperti apa gambaran persisnya terkait gerakan perempuan pra 65 itu, Mbak Ayu? Maksudnya yang kiri atau secara umum? Yang kiri, gerakan-gerakan kiri. Yang misalnya Gerwani kemudian kan bersolidaritas tentang pembebasan Irian Barat gitu. Iya, sebenarnya pada dasarnya kalau di tingkat nasional, Gerwani sebetulnya kan mengikuti garis Soekarno ya. Jadi itu kan kebijakan umum dari organisasi-organisasi kiri, mulai dari PKI, kemudian Yelekra, BTI, Gerwani, mereka memilih, ayo kita dukung Soekarno. Itu kan politik Nasakom yang kemudian di dalam dalam langkah strateginya secara konkret adalah pembentukan front nasional, gitu ya. Gerwani kan bagian dari front nasional. Jadi apapun yang menjadi
keputusan dari Front Nasional ya dijalankan oleh Gerwani. Itu sebetulnya ya. Jadi di situ saya mungkin berbeda pendapat dengan Saskia yang mengatakan bahwa Gerwani ini dipengaruhi PKI. Aku rasa ya tentu saja aku rasa bukan sesederhana bahwa dia dipengaruhi PKI kemudian dia menjadi komunis. Enggak. Tapi semua itu porosnya ke Soekarno. Nah, Soekarno bilang, ayo ini Nasakom, politik Nasakom, kita ganyang Malaysia, bebaskan Irian Barat, ya jalannya ke sana. Karena itu aktivis-aktivis Gerwani dan juga aktivis-aktivis perempuan yang bergabung dalam Pemuda Rakyat atau BTI atau SOPSI bergabung dalam Sukwati, training Sukwati kan? Gitu. Jadi itu kan politiknya Soekarno gitu ya. Jadi aku sendiri masih belum melihat apa ya pengaruhnya, katakanlah kalau misalnya secara ideologis dikatakan oh Gerwani itu komunis, ya gerakan perempuan komunis. Aku masih ragu-ragu ya karena dari hasil wawancaraku dengan sekian banyak aktivis Gerwani, pemuda rakyat, rata-rata sih mereka nasionalis kiri ya. Mereka tidak pernah ngomong, ya mungkin bisa aja kita bilang mereka komunis gitu ya, tapi nggak pernah mereka mengatakan, oh aku berafiliasi dengan PKI itu. Nggak banyak gitu. Buat mereka ya Gerwani itulah kendaraan untuk bergerak dan yang mereka tangani adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan di tingkat lokal, bahwa politik nasionalnya itu sejalan dengan PKI, ya iya, karena PKI jalannya kan Soekarno. Jadi itu politik Nasakomnya Soekarno aja gitu, politik front nasional gitu. Jadi secara sederhana sih itu tentu saja ada perbedaan-perbedaan gitu di dalam organisasi itu secara keseluruhan. Tapi secara umum saya lihat ya sudah ya politiknya gerakan kiri waktu itu ya memang ikut Soekarno. Dan ada yang analisis yang bilang salahnya sih kok ngikutin Soekarno gitu ya. Seharusnya gerakan kiri kan biasanya kan pilihannya atau kamu perjuta, perjuangan bersenjata. Biasanya kan tapi kan PKI memilih jalan parlementer kan. Dia memilih jalan parlementer dan dia memilih jalan legal dan mengikuti Soekarno, garis Soekarno itu. Jadi agak rumit untuk melihat sebetulnya ideologinya Gerwani itu apa selain nasionalis itu. Yang kemudian bicara tentang apa Marxisme atau apa. Ya mungkin kalau nggak salah ada yang pernah bilang bahwa Yuyut yang bilang bahwa Gerwani mengikuti Clara Zetkin ya. Tapi aktivis-aktivis yang aku aja ngomong nggak salah pun ngomongin Clara Zetkin. Mungkin siapa Trimurti atau Umi Sarjono top-topnya itu ya. Dan ini sisi lain yang menarik dari Gerwani. Nanti aku bisa ngomong lebih banyak. Jadi intelektualitas Gerwani itu. Jadi itu juga penting. Nah, kalau secara internasional aku kira ya hubungannya Gerwani dengan Women International Democratic Federation ya, WIDF itu. Dan Gerwani sih aktif ya di dalam WIDF, kemudian juga ikut dalam ini kan perumusan konvensi ILO ya kalau nggak salah ya, undang-undang perburuhan supaya upah buruh perempuan dinaikkan dan sebagainya. Jadi cukup aktif terlibat dalam itu ya, Ibu Suwarti Bintang Suradi itu yang aktif dalam hal itu. Jadi memang sih kalau dari segi itu sih sangat aktif ya. Cuma memang kan kebelakangan kemudian mereka berbeda pendapat karena posisinya WIDF itu kan pasifis ya, mereka menolak perang. Nah, sementara kemudian Gerwani mendukung itu tadi politiknya Soekarno itu, mendukung ganyang Malaysia dan pembebasan Irian Barat yang walaupun sebenarnya tidak ada perang waktu itu ya, tapi tetap bahwa mereka mendukung suatu kebijakan untuk melancarkan peperangan itu dianggap WIDF sudah berlawanan dengan semangat pasifismenya WIDF. Oke, nah tadi Mbak Ayu juga sudah sebut menarik untuk mengulas intelektual Gerwani gitu. Mungkin bisa langsung diceritakan saja apakah mungkin
intelektual para Gerwani ini kemudian diejawantahkan melalui perjuangan-perjuangan mereka dalam anti poligami dan juga pembuatan sekolah-sekolah bagi perempuan. Ya, menarik Gerwani ini ya, karena sebenarnya yang paling, katakanlah yang paling rajin menulis dan membaca dalam Gerwani itu paling tidak sebelum dia keluar dari Gerwani adalah S.K. Trimurti. Ya. Jadi S.K. Trimurti yang paling banyak menulis dan menuangkan pikiran-pikirannya dalam hal perjuangan perempuan, hak-hak perempuan dan sebagainya. Itu yang paling rajin menulis, namanya Mak Ompreng itu ya, di Api Kartini itu. Sementara yang lain-lain sebetulnya tidak banyak gitu yang menulis serajin S.K. Trimurti. Dan waktu awal-awal saya mulai meneliti tentang Gerwani, itu ada komentar dari tapol-tapol yang laki-laki itu ya, bahwa ya sayang ya Gerwani itu nggak ada intelektualnya. Jadi ada lontaran seperti itu. Ya. Nah, menurut aku ini menarik ya. Dan itu membuat aku sangat penasaran gitu, karena gini ya, jadi katakanlah Gerwani itu tidak ada intelektualnya yang mencuat gitu ya, dalam arti di dalam gerakannya itu beda dengan misalnya PKI, ada Nyoto, ada Aidit, ada Buyung Saleh. Ini banyak lah orang-orang kiri ini yang berbicara, ya tentu saja yang bukan PKI tapi dekat dengan tokoh-tokoh PKI itu ya orang-orang seperti Pramudia Anantatur, ya orang-orang lekra lah ya. Itu semua rata-rata itu intelektual yang berkarya ya, berkarya secara intelektual. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, hampir nggak ada itu. Ibu-ibu Gerwani ini rata-rata tidak menulis dan tidak menyelenggarakan kursus-kursus yang sifatnya ideologis itu ya. Dan di dalam Gerwani sendiri sebenarnya paling tidak yang saya amati dari catatan-catatan mereka itu tidak banyak sebetulnya terjadi diskusi yang intens tentang apa sih pemikiran-pemikiran tentang perempuan dalam Gerwani itu apa itu ya, nggak terlalu kental itu di sana itu. Yang menarik memang sebetulnya memperhatikan sastranya ya. Jadi ada Sugiyarti Siswadi, ada yang ternama kan Rukiah dan Sugiyarti Siswadi. Nah, itu juga salah satu pertanda. Nah, ini buat aku tuh menarik gitu. Karena kan kalau di luar yang kiri-kiri ini kan ada kayak Maria Ulfah, ya, pemikir hukum. Ada Hurustiati Subandrio yang banyak memikirkan tentang kesehatan reproduksi, banyak bicara tentang Hurustiati Subandrio itu tulisannya tentang perempuan banyak sekali, tentang dan baik ya, tentang hak-hak perempuan, tentang status perempuan di Indonesia. Dan Hurustiati dekat sama orang-orang Gerwani. Kemudian juga siapa lagi ya? Hurustiati, lalu ya tentu saja S.K. Trimurti. Nah, tapi di lain sisi kemudian aku lihat gerakannya itu sangat intelektual. Pendirian sekolah-sekolah untuk anak-anak, kemudian kursus-kursus untuk perempuan itu kebanyakan itu sebetulnya lebih dalam hal bagaimana menyelenggarakan organisasi. Ya, jadi kan memang di masa itu berorganisasi itu adalah suatu kemampuan yang sangat penting. Bagaimana kamu menyelenggarakan organisasi, memelihara organisasi, itu kayaknya jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang katakanlah feminisme atau Marxisme. Dan pengetahuan itu disederhanakan menjadi histomat, diamat, historical materialism and dialectic materialism, tapi yang sangat-sangat dogmatik dan kaku ya.
Tapi tidak ada diskusi yang berkepanjangan tentang apa itu hak perempuan. Beda banget dengan misalnya kongres-kongres perempuan ya. Kongres-kongres perempuan itu luar biasa diskusinya. Ya, ibu-ibu yang terpelajar di masa sebelum kemerdekaan. Kongres perempuan pertama, mereka sudah mulai membicarakan soal upah untuk pekerja rumah tangga, poligami tentu saja yang debatnya nggak putus-putus ya, bahkan yang pendukung poligami pun menurut aku pendapat-pendapatnya luar biasa ya. Pengetahuan mereka tentang hadis, tentang Al-Quran itu mereka sangat terpelajar dari segi ibu-ibu Aisyah itu sangat terpelajar dari segi Quran ya, dari segi bacaannya mereka terhadap kitab suci itu. Nah, ibu-ibu Gerwani nggak punya pengetahuan itu. Pengetahuan mereka itu sangat di sini kita bisa persoalkan apa itu intelektualitas perempuan. Karena itu sangat berbasis kelas. Ya, jadi ini ada Maria Ulfah yang sekolah di Belanda, ya, Hurustiati yang dokter apa. Ini ada intelektual perempuan Indonesia yang sangat terpelajar, sekolahnya tinggi. Ada Dr. Sulianti Saroso ya. Jadi ada banyak nih perempuan-perempuan yang katakanlah dari kelas menengah atas yang sangat terpelajar dan punya tulisan-tulisan dan berbicara sangat baik tentang apa yang diperlukan oleh perempuan. Lalu ada ibu-ibu Gerwani, ada aktivis-aktivis Gerwani dan aktivis-aktivis pemuda rakyat dan sebagainya yang ya sekolah mereka ya, sekolah SD, SMP, sekolah rakyat, tapi punya pengetahuan tentang masyarakat, tentang berorganisasi yang luar biasa canggih. Cara mereka dari wawancara-wawancara dengan mereka tuh ya, mereka tuh bisa bicara tentang persoalan sehari-hari, kemudian menghubungkannya itu dengan komitmen kebangsaan. Ya, itu luar biasa itu. Jadi mereka bisa menghubungkan antara apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ya. Kalau istilah saya, mereka bisa menghubungkan antara rasa berbangsa dan tata negara. Itu ibu-ibu Gerwani itu. Bisa enak aja ngomong dalam satu nafas itu. Antara oh ya aku tentu saja aku lakukan ini kan bangsaku, aku harus mengurusnya gini dan sebagainya. Nah, kemudian dihubungkan dengan ya karena kan negara itu membutuhkan ini kan dalam proses nation building. Ini sumbanganku terhadap proses pembangunan negara. Jadi buat aku wow ya, walaupun tidak diteorikan tapi mereka bisa memetakan itu antara kecintaannya terhadap masyarakat, kayak misalnya Ibu Sumini dari Pati itu ya. Dia dari umur berapa itu dia ya? Umur kelas SMP atau mau SMA. Dia sudah aktif karena kakaknya ada yang Gerwani, ada yang BTI kan. Lalu ayahnya memang orang yang terpandang di kampung, terpandang dalam arti bukan karena kaya, tapi karena memang orang dari zaman dulu dia orang tuanya ini selalu didatangi untuk dimintai pendapat ya. Jadi orang-orang yang sesepuh kampung gitulah, sesepuh desa. Jadi dia terlatih dalam suasana seperti itu. Nah, dia dari sejak kecil itu sudah membantu misalnya memperjuangkan bagaimana supaya dapat benih untuk tani-tani di kampungnya. Lalu ketika upah-upah buruh tani perempuan itu dicuri kan sama ditilep istilahnya itu bahasa Jawanya ditilep sama mandor sawah dan sebagainya itu, nah dia yang melawan itu ya, dia yang mengorganisir. Jadi antara tanggung jawab kepada masyarakat dan kecintaan terhadap sekeliling, keinginan untuk membangun itu nyambung aja gitu ya. Lalu dia kan dipilih oleh CS di PKI di Pati untuk dikirim ke Institut EGOM, itu Institut Pertanian. Ini anak-anak pilihan, jadi kader-kader utama yang dipilih untuk sekolah di Sekolah Pertanian EGOM yang di Bogor itu. Nah, dia masih menunjukkan, oh iya, aku kepingin sekolah lagi karena aku suka sekolah dan aku mau ngurus desaku. Nah, ini nyambung semua ya.
Dan itu bukan indoktrinasi gitu ya. Dia kalau dibilang alamiah ini kok terlalu romantis ya. Tapi maksudnya disitulah kecanggihannya aktivis-aktivis Gerwani dan juga aktivis-aktivis ormas kiri pada saat itu ya, menghubungkan antara kesadaran berbangsa itu dengan urusan sehari-hari. Jadi kesadaran berbangsa ini tidak sloganistis gitu ya. Jadi kalau pernah saya ngomong sama seorang aktivis di Bandung gitu ya, aku tanya apa sih sebetulnya tugas aktivis di masa itu ya yang bisa dikatakan penting. Dia bilang ya urus aja masyarakat. Maksudnya ya kalau ada got mampet ya udah diurusin itu got mampet. Ada yang sakit ya kamu urusin. Aku pikir oh gitu ya. Iya, jadi buat mereka ya urus aja masyarakat itu, nggak usah dibayangkan terlalu rumit gitu ya, nggak usah dibayangkan. Oh ini nanti kesadaran kelasnya bagaimana atau apa ya. Buat mereka ya kalau ada masalah ya diurus aja gitu. Dan banyak yang kemudian tertarik pada Gerwani karena itu. Mereka ngurus aja apa yang ada di kampung yang kurang, mereka dengan segera bergerak dan mengurus itu. Jadi di sini yang kemudian aku lihat, oh ini rupanya ya intelektualitas aktivis Gerwani itu dilihat justru dari bagaimana cara mereka untuk mengorganisir kerja untuk melayani masyarakat atau melayani rakyat ya waktu itu ya. Dan ya tentu saja kemudian itu nanti dimobilisir, kemudian diangkat menjadi kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi tuntutan untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang wujudnya kemudian diangkat ke atas lah ya. Tapi dalam kesehariannya ya itu, dan selalu sibuk, selalu ada aja yang dikerjakan dan dan itu menjadi gairah buat mereka sehingga mereka selalu bilang kami tidak kaya, hidup kami itu terbatas, tapi kami senang. Karena kami bisa menyelenggarakan pekerjaan ini bersama-sama. Itu gotong royong ya. Jadi politik gotong royongnya Soekarno itu merasuk tuh. Itu kehebatannya gerakan kiri di masa lalu. Jadi Soekarno cuma bilang, nah Sakom, gotong royong, diturunkan itu semua ya. Dijalankan dalam bentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan itu ya. Oke, jadi justru aktivismenya itu sangat grassroots gitu ya, sangat amat dekat dengan masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil tadi disebut sama Bayu, ya sangat kuat mengakar sampai ke keluarga begitu ya, di lingkungan keluarga gitu. Aku bisa rasakan bahwa yaitu cerdik gitu ya, itu intelektual yang tulus gitu ya, yang diejawantahkan dari lingkungan yang terdekat begitu. Oleh karenanya apa yang telah mereka berikan itu bukan sesuatu yang kecil gitu ya, itu sangat signifikan begitu. Tapi kemudian pasca peristiwa 65 seperti yang tadi sudah disebut sama Mbak Ayu juga, bahwa pemerintah pada saat itu dan juga media-media yang mungkin berafiliasi oleh pihak-pihak tertentu memproduksi berita-berita bohong gitu ya secara massal yang kemudian menyuburkan stigma terhadap aktivis atau pegiat-pegiat perempuan yang telah banyak mengorbankan dirinya untuk masyarakat begitu. Lalu bagaimana sebenarnya mereka menjalani kehidupan mereka pasca Orde Baru gitu Mbak Ayu? Bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak yang selama ini telah dilanggar oleh Orde Baru? Ya, itu yang aku rasa hebat dari mereka itu ya. Jadi begini ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya nggak nyana bahwa mereka akan dihancurkan begitu rupa lah ya. Jadi betul-betul dalam semalam itu hidup mereka berubah. Bukan seperti di negara-negara Amerika Latin yang gerakan kirinya digempur itu ya. Kalau itu kan biasanya kan memang sudah ada ketegangan-ketegangan yang juga berdarah gitu ya. Jadi ada
Ada misalnya di Amerika Latin tuh ya, ada perjuangan bersenjata, ada kalaupun ada yang gerilya, ada yang di permukaan gitu. Jadi selalu ada elemen-elemen yang ketegangan ya, yang sifatnya itu berdarah. Gitu. Nah, di Indonesia sebetulnya terjadi sudah ya Madiun dan peristiwa razia Agustus. Sudah berulang kali kan serangan-serangan itu terjadi terhadap gerakan kiri. Cuma kan memang karena itulah mereka kemudian memilih oke lah kita jalan sama Soekarno aja, yang aman-aman aja gitu. Jadi lewat parlemen dan ternyata mereka menang. Jadi cita-citanya memang sebetulnya oke lah kita akan menguasai negara, mengambil kekuasaan negara, tetapi lewat jalan legal, jalan parlementer, tidak lewat perjuangan bersenjata. Jadi walaupun ada ketegangan politik, dia dianggap oh ya ini ketegangan biasa gitu ya, kayak sekarang oh ada partai A, ada partai B, pemilu. Nah, dalam rangka merebut merebut simpati dan sebagainya, ya biasa aja ada gesekan-gesekan gitu kan. Mereka nggak ngira bahwa akan terjadi suatu peristiwa berdarah yang sifatnya genosidal itulah. Dan semua kemudian kan seperti tadi saya katakan dibalik gitu kan ya, dibalik tiba-tiba mereka menjadi sampah, menjadi siluman-siluman yang seakan-akan tidak berakar pada sejarah, ya kan? Kayak Gerwani gitu kan, di buku-buku SMA. Itu kan kayak dianggap siluman dari mana gitu kan ya, kayak nggak ada kontribusinya terhadap gerakan nasionalis. Tokoh-tokoh ini semua entah dari mana datangnya tiba-tiba menguasai politik Indonesia. Jadi memang gampang itu buat Orde Baru itu untuk bikin cerita-cerita bohong karena memang cerita tentang orang-orang kiri ini nggak banyak gitu ya. Jadi untuk waktu yang cukup lama ibu-ibu yang dituduh Gerwani ini atau PKI ini memang sangat-sangat berusaha untuk memulihkan reputasi. Karena itu tuntutan mereka yang utama adalah rehabilitasi. Buat mereka kompensasi, pengadilan dan sebagainya itu oke ya. Oke itu tuntutan tertinggi gitu ya. Tapi tuntutan yang paling sederhana adalah rehabilitasi, rekonstruksi sejarah, terutama karena hubungan kekeluargaan mereka dengan anak-anaknya menjadi sangat buruk. Itu hampir sebagian besar. Anak-anaknya itu kecewa sekali karena mereka menganggap ya kemakan dengan gagasan patriarki ini ya, bahwa wah itulah gara-gara ibumu tuh belakrak kemana-mana jadinya kamu sengsara. Nah banyak anak-anak itu yang menyalahkan ibunya, tidak melihat sama sekali kontribusi si ibu ini terhadap perjuangan, dan itu menimbulkan ketegangan-ketegangan yang luar biasa. Ada beberapa cerita gitu ya, misalnya ada seorang ibu yang dulu kepala sekolah TK Melati, dan dia suka membaca. Jadi begitu reformasi ada banyak bacaan-bacaan yang dia dapat, dia mulai baca, itu dibuang sama anaknya. Terus kan mulai ada pertemuan-pertemuan ya, pertemuan-pertemuan antar penyintas. Ibunya si anak itu melarang si ibu itu pergi sampai dikunciin di kamar. Ya. Atau banyak yang kemudian dipaksa untuk memakai jilbab. Dan banyak sekali ibu-ibu itu. Kami kan membuat, aku dengan beberapa kawan perempuan ya, Yuyut dan beberapa kawan-kawan di Elsam, membuat lingkar tutur perempuan ya, pertemuan perempuan-perempuan ini. Ya karena itu tadi, karena si bapak-bapak bilang apa Gerwani itu nggak ada intelektualnya. Kita kan jadi mikir yang bener aja, masa nggak ada intelektualnya? Bisa kumpulin perempuan 1 juta, masa nggak ada intelektualnya? Gimana sih? Kan itu kan perlu strategi. Itu kalau nggak punya pengetahuan intelektual, nggak punya pengetahuan organisatoris kan nggak mungkin lah mereka bisa kumpulkan segitu banyak orang. Kan mereka harus menyusun ADART, menyusun hasil kongres dan sebagainya, agenda kongres. Masa nggak ada intelektualnya itu? Jadi ini kan kami penasaran.
Karena kan setiap kali ngomong sama bapak itu ibu-ibunya di belakang, nanti ibu-ibunya ngomong, bapak-bapaknya juga ikut ngomongin persoalan ibu-ibu ini. Aku ini gimana caranya ya? Akhirnya udah kita bikin aja tingkar tuntur perempuan gitu kan. Nah, kita minta lah ibu-ibu itu untuk datang ya. Itu susah. Susah sekali karena ya itu anak-anaknya kita ketakutan. Ketakutan dan ibu-ibunya ini semangat. Ibu-ibunya ini kan, jadi kan kalau aku nanya itu sama mereka, apa sih yang paling dirindukan dari masa lalu itu ya? Mereka bilang, yuk jalan-jalan. Jadi berkegiatan, beraktivis itu, ya bayangkanlah kita gitu aktivis ya, tahu-tahu direpresi sudah boleh keluar, nggak boleh ketemu. Dan rata-rata kan begitu. Jadi kan ini kan kronologinya begini. Mereka beraktivitas, digempur 6566, masukin ke penjara, sama-sama di penjara kan. Nah, setelah lepas dari penjara kan nggak boleh ketemu. Jadi ada sekitar rata-rata tuh dibebaskan antara tahun 78, 79, 78, 80. Nah, selama kira-kira hampir 20 tahun, itu kan mereka nggak ketemu. Sampai Soeharto jatuh, itu kan jarang sekali ketemu. Karena harus wajib lapor, nggak boleh kumpul, nanti dicurigai, apa segala macam. Jadi mereka nggak ketemu siapapun, terus hidup dengan keluarganya yang memusuhi mereka, yang menghujat mereka dan sebagainya. Jadi begitu reformasi, waduh itu kayak kuda dilepas dari kandang gitu. Mereka berusaha sekali ketemu untuk apapun, arisan. Terus waktu ada logika tutur perempuan mereka langsung buat ya, dan itu mereka itu luar biasa mengorganisir. Ya kami kan cuma bilang, oh kami mau bikin pertemuan perempuan. Pertemuan pertama itu langsung 60 orang datang dengan ya ampun, dan tersedia semua makanan itu siap, kita tuh sampai oh my god. Jadi nah di situ aku lihat ini bapak-bapak nih ya kayak apa ya maksudnya bilang mereka ini ada intelektualnya, orang bisa ngorganisir. Aku aja nggak bisa ngorganisir kayak gitu ya, mereka tuh bisa. Tapi itulah, itu satu ya. Jadi gairahnya untuk berkumpul, untuk belajar lagi itu tetap ada. Nah, yang menarik adalah komitmennya dalam berbangsa itu tidak surut. Menarik dan mengharukan. Karena sejak mereka keluar dari penjara sampai kemudian reformasi, mereka masuk PKK, mereka masuk ke, kalau yang Kristen masuk ke gereja, aktif sekali sebagai pengurus gereja, sangat dipercaya di gereja. PKK juga biasanya mereka menjadi vokal, bukan vokal ya, aktif dan sangat dihargai. Dan kalau yang Muslim, mereka ya masuklah majelis taklim lah, apalah segala macam organisasi keagamaan itu. Di Bali mereka juga aktif, di Banjar segala macam, dan mereka berusaha membuktikan bahwa aku orang yang berguna untuk masyarakat. Itu nggak hilang. Dan akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh di masyarakat itu, menjadi orang yang disegani, yang dipercaya. Jadi etos itu ya. Jadi yang berhasil dibangun oleh Gerwani dari masa sebelum 65 itu etos kebangsaan, etos kesetiaan terhadap rakyat itu nggak surut ya. Ya tentu saja ya ada yang aneh-aneh ya, yang membuat kegiatan A, B, C, D, E untuk mengambil keuntungan secara finansial tapi itu minoritas. Itu sebagian besar itu memang konsentrasinya adalah bagaimana tetap bisa bekerja untuk rakyat. Nah, sebagian kemudian memang bergabung dengan LSM, bukan bergabung ya, tapi advokasi ya, bergabung dengan kelompok-kelompok yang untuk advokasi itu, yang bekerja sama dengan LSM untuk mengadvokasi kasus-kasusnya. Tapi kalau aku lihat kecenderungannya adalah ya itu tadi, tuntutan rehabilitasi itu ya. Jadi bagaimana supaya anak, cucu, keluarga itu kemudian menjadi rukun kembali, menjadi mereka dipercayalah ya bahwa aku ini bukan pelacur gitu, aku bukan seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita Orde Baru. Itu sangat menjadi keprihatinan mereka ya. Oke, Mbak Yu, jadi
setelah pasca itu juga kita tahu di era Orde Baru, pemerintah Soeharto saat itu seakan-akan memutarbalikkan nafas gerakan perempuan yang selama ini dibangun sama teman-teman aktivis perempuan kiri begitu. Soeharto mendomestifikasi gerakan perempuan gitu ya, peran-peran perempuan misalnya melalui set ibuism. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Ayu melakukan advokasi di kasus 65, apakah ada peluang untuk menjernihkan kembali si nafas gerakan perempuan yang selama ini udah dinistakan oleh Orde Baru selama berpuluh-puluh tahun? Aku rasa sih aku sepakat dengan ibu-ibu ya. Yang penting sekali itu, dan itu yang membuat aku cukup tekun kira-kira mungkin 10 tahun terakhir untuk mempelajari apa sih yang dilakukan Gerwani dan gerakan perempuan kiri sebelum kemerdekaan juga gitu. Jadi buat aku klarifikasi sejarah itu menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk menjelaskan bahwa cerita Orde Baru tentang Gerwani di lubang buaya itu salah. Itu satu. Itu sudah banyak yang nulis itu ya, yang memperlihatkan. Saskia sudah dengan baik memperlihatkan, kemudian banyaklah yang ngomong itu, buktinya sudah banyak itu bahwa Gerwani sama sekali tidak melakukan hal-hal yang digambarkan oleh Orde Baru. Itu cerita bohong. Itu kayaknya udah selesai lah gitu ya. Nah, yang sekarang menurut aku penting, baik untuk membersihkan nama Gerwani itu sendiri, merehabilitasi seperti yang diharapkan oleh para ibu-ibu penyintas ini, maupun untuk membangun kesadaran sejarah dalam gerakan perempuan itu sendiri. Ya, jadi ya kita perlu pelajari ini. Ini kayak yang tadi pertanyaanku itu, apa itu intelektualitas perempuan yang dibangun oleh Gerwani itu? Akarnya dari mana? Karena gini ya, yang menarik itu gini, seperti tadi aku bilang ya, kalau yang ibu-ibu yang tidak masuk dalam gerakan kiri, bukan menjadi, itu kita bisa lacak sampai ke katakanlah Kongres Perempuan ya. Jadi misalnya Sukanti Suryocondro, Suyatin Kartowiono, Maria Ulfa, kemudian SK Trimurti, ya, satu-satunya dari Gerwani yang bisa dilacak sampai ke belakang itu hanya SK Trimurti. Tapi yang lain-lain ya, kayak misalnya Ibu Umi Sarjono, Kartinah Kurdi, lalu Nyonya Ibu Mudikdo, ya, Suwarti Bintang Suradi, ya, Setiasti Surarto, ini banyak ini ibu-ibu yang berperan sangat penting di Gerwani, Ibu Trismerti, tapi nggak terlacak itu sampai ke belakang. Tahu-tahu mereka sudah jadi anggota DPR, tahu-tahu mereka sudah bikin Gerwani, Gerwis lalu Gerwani ya. Mereka ini loh, dari mana mereka ini? Ya, kita tahu Ranggayo Rasuna Said, Rohana Kudus, Suwarni Pringgodikdo, ya kan? Jadi ada banyak sekali yang perempuan, gerakan perempuan yang Islam maupun yang sekuler non kiri itu yang bisa dilacak gitu. Tapi yang mendirikan Gerwani ini nggak banyak yang bisa dilacak. Di situ kemudian menjadi pertanyaan tadi kan, apa kita kan coba melihat ya, apa sih yang bisa ini kan persoalannya nih untuk menulis sejarah gerakan perempuan kiri. Gimana caranya ini? Kalau ceritanya itu nggak ada. Jadi semua itu kita harus menduga-duga. Jadi kayak misalnya ya, dugaanku begini. Karena gerakan komunis itu atau gerakan kiri itu digempur terus sudah sejak zaman Belanda ya. Jadi pemberontakan PKI yang pertama itu yang dengan Sarekat Rakyat, Sarekat Islam itu kan tahun 26-27 ya. Itu udah digempur, dikirim ke Digul. Itu ada beberapa yang akhirnya sekarang ketemu namanya Munapsiah, Sutitah, itu dibuang ke Digul. Mereka aktivis-aktivis buruh, aktivis Sarekat Rakyat ya. Sarekat Rakyat divisi perempuan, ada itu. Tapi nggak tahu ini dua orang ini dan teman-teman yang lain tuh dari mana, kita nggak tahu. Dugaanku mereka aktivis
serikat buruh. Gitu. Nah, serikat buruh yang besar yang banyak perempuan yang waktu itu ada serikat buruh batik. Jadi ada kemungkinan mereka dari serikat buruh batik. Itu satu. Nah, lalu tapi terus ya itu terus selain itu nggak ada lagi informasi di tahun 30-an itu. Pada kemana itu aktivis-aktivis kiri itu? Nah, dugaanku adalah karena represi terhadap gerakan komunis ini begitu besar, mereka semua itu underground. Ya, jadi mereka bergerak di serikat-serikat buruh atau guru ya, banyak juga yang jadi guru kan ya, menjadi guru atau di perkebunan teh, tembakau juga banyak perempuannya itu. Jadi mereka bertebaran itu di sana. Nah, tugas kita sekarang kalau kita mau semacam membangun kembali gitu pemahaman tentang katakanlah gerakan feminis kiri ya harus lacak itu semua. Mungkin dari bahan-bahan yang tidak spesifik bicara tentang perempuan, tapi dibongkar ya. Dan bisa lokal-lokal juga ya. Kita lihat misalnya di Solo, basis-basis merah itu ya. Lihat-lihat lagi tuh Jawa Tengah, Sumatera Utara, perkebunan tuh. Untuk ngelacak ini sebenarnya perempuan-perempuan ini dari mana, perempuan-perempuan kiri yang kemudian membentuk Gerwis lalu membentuk Gerwani itu dari mana, karena kalau nggak gitu kita nggak bakalan tahu gitu. Bukan berarti aku mengesampingkan capaian dari aktivis-aktivis perempuan yang selama ini kita kenal ya, nggak, itu juga penting, tapi itu sudah banyak catatan mulai dari Kartini sampai ibu-ibu Kowani yang memimpin Kowani sampai tahun 65. Ini intelektualnya banyak sekali dan catatannya sangat banyak dan itu perlu dipelajari. Tapi aku rasa perlu dipelajari juga gerakan yang dibangun oleh ibu-ibu ini sehingga ketika mereka buat Gerwani dan Gerwis kaki-kakinya itu udah ada gitu. Itu sebetulnya. Jadi kita nggak cuma berasumsi bahwa ya sudah ada aja Gerwani bangun, wah hebat sekali itu dalam sekejap, itu dalam 2 tahun kan itu sudah kebangun itu cabang-cabang di sekian, hampir di seluruh Indonesia, anggotanya terakhir katanya 1,7 juta, ya ampun itu dalam 10 tahun, itu gimana caranya? Nah, berarti mereka udah punya kaki-kaki gitu kan. Nah, itu yang harus dipelajari. Mungkin nggak gampang, tapi kalau aku rasa kalau ada sejarah-sejarah lokal yang bisa pelajari itu dengan sendirinya kita bisa temukan itu ya. Sisa-sisa Laskar Panjang itu sih. Oke, jadi tidak terekam gitu ya, atau sempat missing gitu ya Mbak Ayu? Iya, karena 2 soal ya. Jadi soal pertama adalah mereka perempuan, dan memang catatan tentang perempuan dalam sejarah Indonesia itu sedikit sekali, arsipnya sedikit. Kemudian perempuan memang tidak banyak menulis dan bicara karena rata-rata mereka tidak terdidik seperti aktivis-aktivis yang laki-laki. Dan kalaupun mereka katakanlah bergabung dengan organisasi-organisasi yang dipimpin oleh laki-laki, biasanya mereka kan bagian sekretaris, bendahara gitu kan. Disuruh-suruh mungkin buat teh, buat kopi, apa segala macam. Ya tetap jalan sama aktivis laki-laki itu jalan sama-sama gitu, kayak dari kalau kita baca siapa namanya biografinya Trimurti ya, itu kan dia gambarkan, oh aku datang ke rapat A, datang ke rapat B, gitu kan. Lalu aku ikut bergerak ke sini, ke sana gitu. Tapi Trimurti aja yang menonjol gitu, dia nggak banyak cerita. Satu-satu yang kemudian jadi Gerwani yang disebut oleh Trimurti adalah Sri Panggihan. Tapi itu kemudian nggak ada ceritanya Sri Panggihan ini. Kemudian Trimurti buat Barisan Buruh Wanita kan. Nah, siapa anggotanya Barisan Buruh Wanita ini sebelum kemerdekaan itu? Nah, ini jadi perlu misalnya studi tentang apa itu Barisan Buruh Wanita. Aku juga belum pernah ketemu itu arsip-arsipnya, tapi mungkin bisa dicari di tempat lokal itu ya. Agak sulit memang ya, karena itu arsipnya itu terbatas karena perempuan, kedua kiri lagi. Nah, apa artinya kiri? Berarti mereka dari kelas bawah. Berarti mereka dari working class yang mungkin ya nggak nulis memang.
Jadi ada persoalan kelas, ada persoalan gender di sana. Apakah mungkin juga Mbak Ayu karena pemberangusan massal dokumen-dokumen dan juga tulisan-tulisan tentang kiri, sehingga mungkin ada beberapa keluarga yang kemudian membakar juga, ikut membakar atau... Sangat bisa terjadi itu. Banyak keluarga yang kemudian ya buang aja dokumentasi itu kan. Cuma memang kan kalau aku dengar dari hasil wawancara dengan ibu-ibu itu, rata-rata kan memang gerakan yang mereka bangun ini katakanlah gerakan tanpa kertas ya, kayak bikin tempat penitipan anak gitu kan, atau membantu buruh yang mengalami kekerasan seksual itu kan, nggak kayak aktivis LSM sekarang, oh ya dicatat dokumentasi, kayaknya nggak gitu itu ya. Nggak, tangkapanku ya, aku mungkin salah, karena dari dokumen yang ada itu mereka biasanya catatan rapat itu kan, absensi, terus siapa anggota yang sudah diundang kayak gitu-gitu itu, habis itu terus hasil kongres gitu. Tapi yang sehari-hari gitu nggak ada tuh kayaknya, yang catatan kronologi kasus itu nggak ada ya. Kalau sekarang kan LSM Perempuan lengkap ya kayak gitu ya, kronologi kasus apa. Kok aku belum pernah ketemu, apa mungkin dibakar, dibuang waktu Gerwani digerebek, ada kemungkinan itu gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau dari pembicaraan dengan ibu-ibu ini kok aku nggak dapat kesan bahwa mereka nyatet kayak gitu ya. Dari situ aku memang curiga, memang ya gerakannya memang gerakan tanpa kertas gitu. Omong-omong aja. Malah ceritanya itu kan gini, aku tanya, dulu kalau misalnya ada kasus-kasus kekerasan gitu, bagaimana caranya menangani misalnya ya. Terus mereka, ya ini kumpul di rumahnya Bu siapa itu. Nongkrong di dapur itu ngobrol-ngobrol, oh ya siapa yang berangkat? Oh jangan berangkat aja. Berangkat itu. Nanti ada bencana alam gimana, berangkat. Gitu ya, menggalang apa. Jadi nggak ada catatan-catatan gitu. Jadi wah repot juga, karena itu aku tadi kembali ke pertanyaanku semula gitu. Apa sih intelektualitas perempuan itu? Apakah memang kalau nggak ada catatannya terus nggak bisa disebut intelektual gitu? Nah, tapi kan sekarang tugas kita kan membangun pengetahuan itu ya. Karena kalau nggak kan apa feminisme Indonesia itu apa? Ayo coba. Sekarang kalau misalnya kita diskusi gitu kan, paling teman-teman nyebut siapa? Kartini, Rohana Kudus ya, Mbak, penting gitu. Tapi feminis kiri Indonesia mana? Catatannya mana? Ya kan nggak ada rumusan tentang feminisme Indonesia, itu aku belum lihat gitu, belum pernah ada, dan itu tugas kita gitu untuk membangun pemahaman tentang apa itu feminisme Indonesia. Dan dia bukan berarti tidak berubah ya, karena feminisme yang kita pelajari sekarang dia lahir dari gerakan feminis yang sebelumnya kan. Kayak misalnya ya, tadi kan aku bilang ya, Gerwani itu dihancurkan karena dua kemungkinan. Satu, mereka sangat kuat. Tapi yang kedua, karena masyarakat yang patriarki itu masih lemah dalam membangun perspektif feminis. Ya. Jadi dengan gampang mereka katakanlah dikasih hoax sedikit, udah wah langsung kena gitu ya. Jadi masih belum kukuh gitu, mempercayai bahwa oke, perempuan itu setara dengan kita dan ayo kita jalan sama-sama. Itu belum kukuh gitu. Sehingga sedikit aja dikasih lihat bahwa tuh kan gue bilang juga apa, lu lepasin tuh perempuan jadi deh kayak gini, langsung panik gitu kan, langsung oh iya benar juga ya, menjadi kuntilanak dan segala macam, seluruh gagasan, dan jangan cepat itu dibalik menjadi state ibuism itu. Walaupun sebenarnya tradisi perempuan keluar, bekerja, berkegiatan itu kan dari zaman Mataram juga, Roro Mendut itu juga sudah di luar gitu kan, tapi terus kena satu
gestok dalam perempuan jahanam, bejat dan sebagainya. Orang medot rokok dari abad berapa itu, tenang aja. Ada Ratu Kalinyamat, ada Nyi Ageng Serang, ada Kemala Hayati, apa perempuan bertebaran di mana-mana jadi pemimpin, Tribuana Tunggadewi apa segala macam. Terus panik gitu kan, langsung itu kan ada kepanikan gitu karena disentuh sedikit aja itu. Nah, tapi kembali lagi jadi ya, nah kekuatan yang Gerwani menurut aku ya, ini yang nanti harus aku seperti buktikan itu tadi. Jadi dia berhasil menghubungkan antara rasa berbangsa itu dengan pengetahuan ketatanegaraan, dan itu menurut aku itu adalah satu upaya membangun semacam basis teoretik untuk gerakan feminis di Indonesia itu ya. Nah, selain itu yang aku juga lihat penting adalah mereka kan sangat percaya dengan gerakan massa ya. Jadi nggak penting lah. Itu kan kalau kamu perhatikan ya, kalau kamu pelajari bukunya Saskia itu kan ada perubahan dari Gerwis ke Gerwani, ya kan? Gerakan wanita istri sedar. Sasarannya adalah mereka yang sudah politically conscious, ya, sudah sadar. Nah, mereka ibu-ibu yang lainnya mungkin nggak bisa nih. Kalau cuma yang sadar-sadar aja lah, masih buta huruf, pendidikan politiknya terbatas lah. Kalau kamu cuma mau ngerangkul yang aktivis-aktivis, ya kayak sekarang ini kan, LSM ngumpul sendiri, rakyatnya nggak tahu di mana gitu kan. Jadi pinter-pinter sendiri gitu. Nah, jadi kan harus bikin Gerwani, gerakan massa. Nggak penting lah, mau sadar nggak sadar, pokoknya gerakin dulu. Yang penting bergerak dulu. Ayo kita ajak bergerak dulu. Nanti dari situ akan tumbuh kesadaran itu. Nah, itu menurut aku tuh radikal banget ya. Jadi mereka membangun semangat intelektualisme organik gitu. Jadi bukan dikumpulkan kursus-kursus politik kayak PRD gitu kan, dulu kumpulin kursus politik, baca Lenin, baca apa, habis itu lepas ke suruh live and diburu. Berat ya. Jadi, nah Gerwani enggak gitu. Diajak ini pokoknya semua tuh gerak. Jadi kalau aku bayangin gini ya, kan aku dengar komentar dari ibu-ibu yang ini toh, ibu-ibu yang gedongan ini kan ngelihat Gerwani. Wih, ngeri banget katanya lihat Gerwani itu ya. Bayangin, perempuan-perempuan ya babu-babu itu ya, teriak-teriak berani nuntut haknya, ngeri banget. Aku lihat, aduh, dasarnya ibu-ibu Borjunia ngeri. Lihat perempuan miskin kampung sadar. Dan jangan lupa mereka berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Jadi mereka itu memang kayak mendidik dirinya ya untuk bisa berbicara dengan sangat baik, sangat artikulatif dalam bahasa Indonesia yang rapih. Tentu ada yang bisa bahasa Jawa, tapi rata-rata ibu-ibu Gerwani itu terlatih untuk bicara di depan publik, memimpin rapat, memimpin gerakan massa, itu mereka terlatih. Jadi mereka penuhi ruang-ruang publik ini, ya, entah itu di kampung, di desa, atau di kota, atau pas demo, penuh. Kamu bayangin deh ya, kayak buruh, tani, ibu-ibu yang kelihatannya ini kayak ibu-ibu kampung memenuhi satu wilayah, satu space itu ya, dan radikal. Bayangkan kayak gerakan apa itu yang waktu itu Jakarta dipenuhi sama gerakan apa itu yang 2 Desember apa ya? Nah tapi kiri, ngeri nggak? Jadi mereka memenuhi wilayah publik itu dengan tubuh perempuan. Nah di situ aku bilang itu udah dahsyat itu Gerwani, bahwa dia berhasil memobilisasi ibu-ibu kampung ini ya, ibu-ibu yang dianggap tidak terpelajar kampungan dan sebagainya. Dan itu kelihatan dari body language-nya itu ya. Mereka sangat percaya diri, bisa bicara secara terbuka, tegas itu kan. Kalau kamu pernah ketemu ibu-ibu itu ya, rata-rata kan gitu ngomongnya sangat. Dan karena mereka banyak yang guru, mereka juga pandai sekali untuk
mendidik rakyat itu. Itu yang menurut aku hebat dari Gerwani. Dan udah lama banget tuh. Tadi ceritanya Bayu sangat amat relate sama kondisi yang sekarang aku udah cengenges saja dan banget nggak melihat itu gitu, nggak melihat apa ya, jalanan dibanjiri masa yang isinya perempuan gitu dan ibu-ibu gitu. Nggak tahu sepanjang hidupku aku belum lihat gitu, kecuali misalnya 1 Mei gitu, tapi itu juga apa ya benar gitu. Dan ini mungkin lead ke pertanyaan aku terakhir, Bayu, bahwa sebenarnya kita di masa sekarang gitu ya, generasi aku punya keistimewaan akses terhadap internet dan juga dunia digital, di mana banyak sekali sebenarnya informasi yang bisa kita akses, yang di-provide gitu ya, di dalam maupun di luar, terkait gagasan kiri dan juga gagasan feminisme kiri gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga kita dibombardir oleh narasi-narasi yang konservatif gitu ya, konservatisme gitu. Nah, bagaimana, apa yang bisa kita pelajari gitu ya? Mungkin ini juga terrefleksi kenapa nggak ada perempuan-perempuan dengan jutaan massa turun ke jalan di saat ini gitu, meskipun sebenarnya akses terhadap intelektual itu udah tersedia gitu, Mbak. Ya, itu pertanyaan penting, karena aku ingat ketika aku suka ngobrol dengan Wi Haijun ya Tapol, dulu anggota fraksi PKI di DPR GR, dia juga kepala rumah tangga Lekra. Kami kan dekat sekali ya, dan sering ngobrol sama dia, karena dia mungkin boleh dikatakan dia salah satu intelektualnya PKI ya. Dia yang menerjemahkan Kapital, dia banyak menulis lah pokoknya. Nah, aku ingat dia bilang gini sama aku, dia bilang, bukan sama aku dan kawan-kawan di ISI, dia bilang, dibandingkan dengan kami dulu, kalian tuh sebetulnya pandai-pandai sekali, karena kalian punya akses ke bacaan-bacaan ini, dan kalian sempat sekolah tinggi, sempat mempelajari ini semua. Kami dulu nggak ada akses seperti itu, nggak banyak. Kalaupun ada itu benar-benar pengetahuan itu dimiliki hanya oleh segelintir orang. Ya, bukan karena elitis, tapi ya memang sulit itu, dan mereka kan sibuk sekali ya, sibuk mengorganisir, sibuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan partai atau organisasi, dan suasananya kan selalu genting, karena kan gerakan kiri ini sebenarnya kan terus diserang gitu ya, terus diancam lah ya, ada aja ya, kalau nggak ke PKI ya ke BTI, nanti aksi sepihak, nanti ini, nanti itu serangan-serangan itu kan nggak pernah berhenti. Itu yang sebenarnya juga hilang dari narasi sejarah utama gitu. Seakan-akan tuh PKI itu begitu kuat, besar, dan menguasai segala. Padahal itu kan nggak benar itu. Gitu. Serangan tuh hampir nggak pernah berhenti. Gitu. Karena itu mereka selalu, sebelum kemerdekaan, selalu bergerak secara clandestine itu, atau menyelinap kemana-mana, justru karena selalu diserang, selalu dihabisi gitu. Nah, tapi terus kembali ke soal itu intelektualisme itu. Jadi memang kesempatan untuk belajar itu tidak banyak. Kesempatan untuk, selain bahwa sistem pendidikan di Indonesia atau di East Indies, di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan memang sebenarnya tidak baik. Belanda kan tidak pernah mendidik secara sistematis itu ya. Beda dengan misalnya negara-negara jajahan yang lain, misalnya India atau Amerika Latin atau Afrika, itu intelektualnya jauh lebih artikulatif, lebih banyak kesempatannya untuk berdiskusi tentang berbagai macam teori sosial, filsafat dan sebagainya. Nah, kesempatan itu tidak pernah ada, dan memang boleh dikatakan kesempatan itu baru terbuka setelah Orde Baru. Ya, karena ya pemantapan segala macam itu, tapi memang kemudian pengetahuan yang boleh kita akses kan terbatas. Ya, kita tidak boleh membaca tulisan-tulisan kiri, kreativitas dibatasi, kritisisme itu dibatasi, universitas itu hanya seperti pabrik gitu kan ya. Nah, setelah reformasi itu terbuka luas itu. Apakah mau yang cetak, apakah mau yang internet, seperti kamu tadi bilang dari secara
dari segi informasi secara digital tuh begitu luar biasa gitu. Nah, aku lihat sebenarnya persoalannya adalah bagaimana mengorganisir pengetahuan itu. Karena kan seperti seperti kalau kita pergi ke restoran atau ke supermarket, ada begitu banyak pilihan. Terus kita mau milih yang mana, untuk apa? Nah, di situ aku pikir masalahnya sekarang. Kalau dulu kan di masa yang lalu ada organisasi-organisasi politik yang kemudian menentukan kita mau mengerjakan A, sehingga kita harus belajar B, supaya A dan B bisa ketemu. Nah, menurut aku tidak ada panduan politik gitu. Tidak ada. Jadi kan kita kan harus ada agenda kan ya. Kita belajar sesuatu itu kan harus ada agendanya itu kan. Ya oke, secara pribadi oke, aku mau jadi dokter, aku mau selesaikan S1, S2. Oke, itu secara pribadi itu. Oh, aku mau belajar Foucault, aku mau belajar Marx, mau belajar Julia Kristeva atau Sabah Mahmud atau siapa. Ya sok aja. Tapi agenda politik dari kegiatan belajar itu apa? Karena kalau ada agenda politik, kemudian kita bisa mengorganisir pengetahuan itu kan. Itu yang menurut aku sekarang itu hilang gitu. Dan kembali ke soal 65, wacana tentang 65 itu sangat-sangat didominasi oleh paradigma hak-hak asasi manusia. Ya, tentu saja kita harus menuntut keadilan dan sebagainya. Tapi kan bukan hanya itu. Yang tadi saya bicarakan itu kan sejarah gerakan kiri. Kita nggak tahu tuh sejarah gerakan kiri itu. Itu basis kita untuk belajar tentang, katakanlah Marxisme. Apa? Kalau kita nggak tahu sejarah gerakan kiri itu terus mau kemana kita? Oke, aku baca misalnya Das Kapital gitu ya. Selesai 3 jilid itu. Terus aku mau ngapain terus yang lain nggak baca. Jadi terus aku mau ngomong sama siapa itu kan. Sekarang aku bandingkan di sini ya, di Kanada atau di Amerika ya. Tradisi belajar teori sosial itu kan panjang ya. Dan semua orang misalnya katakanlah ya, dari awal tuh baca bukunya sama. Katakanlah dari SMA, SMP, SMA, universitas. Di sini kan universitas namanya kan liberal arts. Nah, liberal arts itu standarnya sama. Baca Plato, Aristoteles, Kant, bla 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 bla. Ini urut-urutannya itu jelas. Jadi ketika terus mereka ketemu satu sama lain, itu referensinya itu sama. Lah kita referensi kita apa? Kan nggak semua baca Nyoto. Nggak semua baca Jalan Barunya Musso. Nggak semua baca Mirinya Aidit. Tahu-tahu sudah baca Marx, baca siapa Zizek, apa ini. Terus bagaimana kita tempatkan pengetahuan itu? Di situ menurut aku harus ada pertama agenda riset, kedua agenda politik gitu ya. Kalau tanpa agenda kita semua ya terus akan membaca. Mungkin aku agak konvensional, mungkin karena ada dunia digital ini akan memungkinkan suatu proses penyortiran yang tidak seperti yang aku bayangkan. Mungkin, aku nggak tahu. Tapi kalau dari pengalamanku selama ini aku belajar di Amerika dan juga di Kanada, aku melihat itu ada satu pola. Jadi kayak misalnya di Indonesia paket belajar A, paket belajar B ya. Nah, gerakan kiri harus punya itu. Atau Indonesia lah ya secara umum itu harus punya paket-paket yang jelas itu sehingga ketika kita bicara itu perbincangannya itu frame-nya itu jelas.
kerangka kerjanya itu jelas. Menurut aku begitu sih ya. Jadi memang dan aku anggap bahwa sejarah itu penting, bukan sekedar untuk supaya kita belajar dari sejarah. Enggak, cuma lihat urut-urutannya gitu. Kayak misalnya pertanyaan yang paling dasar ya, misalnya ketika Soekarno menerbitkan Sarinah, kenapa dia terbitkan itu? Dia berbicara kepada siapa? Buku itu ditujukan untuk siapa dan berbicara kepada siapa? Apakah dia merespon kepada sesuatu? Itu kan kalau tradisi belajar di sini kan begitu ya. Jadi kayak misalnya Marx kan menanggapi Adam Smith, kan pemikir-pemikir ekonom neoklasik yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi dia kan Ricardo gitu kan, dia kan menjawab itu kan. Nah sesudah Marx ada yang jawab lagi kan, ada Althusser, ada. Jadi kita lihat urut-urutannya itu. Nah Indonesia nggak ada itu urut-urutan itu. Maksudnya kita belum buat ya, bukan nggak ada. Kita tradisi ilmu sosial kita belum membuat urut-urutan itu untuk melihat sebetulnya kita tuh menjawab siapa, sebetulnya kita menanggapi siapa. Dan dari segi feminisme aku juga melihat begitu. Ada Kartini lalu lompat ke tahun 80-an. Loh, lah antara tahun 1900 sampai tahun 1980 tahun itu isinya apa? Itu yang kita harus isi. Menurut aku begitu. Jadi kalau kita nggak menekuni itu, aku rasa akan sulit untuk membangun pemahaman yang utuh tentang ilmu sosial, perkembangan ilmu sosial atau humaniora di Indonesia. Dan akan terus terjebak dalam pembicaraan tentang 65 ini akan terus terkungkung dalam diskusi tentang siapa korban, siapa pelaku, siapa korban, siapa, terus saja di sana ya. Sementara ada persoalan lebih besar. Ya, yang dihancurkan ini kan bukan hanya orang, tapi gagasan, ya kan? Cita-cita, gagasan gitu. Nah, bagaimana kita apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Resurrect itu ya. Menyelamatkan kembali gagasan dan cita-cita ini. Bagaimana kita membangun kembali? Itu kan hanya bisa dibangun kalau kita pelajari juga apa sih cita-cita dan gagasan mereka gitu. Ya, tentu ada menuju sosialisme Indonesia jadi. Oke, apa itu sosialisme Indonesia? Iya kan? Jadi kan nanti kan pertanyaannya kan ke sana ya. Apa sih yang dibayangkan oleh pemikir-pemikir di masa lalu tentang sosialisme Indonesia? Oke, kalau bisa ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa disimpulkan, tapi intinya adalah sebenarnya bukan hanya tentang menyerap informasi-informasi kemudian ada di sini gitu ya, Bayu, tapi juga tentang bagaimana itu menjadi sebuah agenda politik yang terorganisir dan juga ide dan gagasan itu nggak hanya teoritis sifatnya, tapi juga mungkin diejawantahkan ke dalam praktik-praktik sekecil apapun gitu ya, yang sebagaimana udah dicontohkan sama pegiat-pegiat perempuan kiri di sebelum 65 gitu. Mereka mampu menyalurkan gagasan idenya dalam bentuk praktik-praktik yang kecil tapi sangat amat fundamental begitu. Mungkin kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Mbak Ayu sudah mau berbagi. Semoga bisa terus ngobrol sama Mbak Ayu nanti di lain kesempatan karena menarik banget perbincangannya kali ini. Tapi karena waktunya yang terbatas maka kita harus sudahi. Demikianlah wawancara Indo Progress kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Astrid Permeta, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.